Pada masa Daulah Abbasiyah, muncul ulama-ulama yang berijtihad dalam menetapkan hukum Islam. Hasil ijtihad mereka ini kemudian dijadikan landasan umat Islam ketika menentukan hukum terhadap sebuah persoalan agama. Ulama fikih yang populer di masa itu dikenal dengan sebutan Imam Mazhab, terdiri atas 4 orang ulama. Berikut biografi singkat keempat imam mazhab fikih tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Tholabul Ilmi yang dimuliakan oleh Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Mazhab menurut pengertian bahasa berarti pendirian, jalan, atau sistem dan sumber atau pendapat yang kuat. Adapun menurut istilah ahli fikih, mazhab berarti hasil ijtihad seorang imam tentang hukum masalah atau tentang kaidah istinbat sebagai metode untuk memahami ajaran Islam. Sedangkan bermazhab adalah menjalankan syariat agama sesuai dengan hasil ijtihad seorang ulama mujtahid. Secara lughawi, mazhab berasal dari kata bahasa Arab zahaba, yadhabu, zahaban, wadhahuban, wa madhaban, yang berarti telah berjalan atau telah pergi. Mazhab berarti jalan atau tempat yang dilalui. Sedangkan mazhab menurut ahli fikih adalah mengikuti sesuatu yang dipercayai. Misalnya dikatakan fulan mudhibun bi fulan, artinya si fulan mengikuti dengan mazhab fulan. Orang yang belum mampu mencapai tingkatan mujtahid diwajibkan mengikuti tuntunan mazhab. Namun apabila benar-benar mampu dan memenuhi syarat sebagai seorang mujtahid, dipersilakan untuk berijtihad. Orang yang mengikuti ajaran mazhab tidak berarti tidak mengikuti Al-Quran ataupun hadis. Mengikuti ajaran mazhab tetap saja mengikuti Al-Quran dan hadis, sebab para ulama mujtahid yang 4 itu berijtihad berdasarkan Al-Quran dan hadis. Contoh yang gampang, misalnya kita minum air di kendi, tidak berarti kita minum air dari sumber aslinya. Di masa sahabat pun tidak semua sahabat berijtihad sendiri. Kebanyakan sahabat Nabi Muhammad adalah penganut petunjuk yang diberikan oleh sahabat yang lebih pandai. Ini menunjukkan bahwa di zaman Nabi juga terjadi para sahabat mengikuti ijtihad sahabat lain yang lebih pandai. Misalnya, mereka mengikuti ijtihad Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Zaid bin Sabit, dan para khulafaur rasyidin. Tidak semua orang memiliki kemampuan berijtihad. Bila setiap orang diharuskan berijtihad, akan kacaulah jadinya agama ini, sebab masing-masing orang yang berijtihad itu akan membentuk mazhab baru lagi dan terus-menerus akan berijtihad lagi. Jadinya kacau balaulah hukum agama. Bagaimana mungkin orang yang tidak bisa berbahasa Arab dan mendalami hadis dan perangkatnya mampu berijtihad? Oleh karenanya, mengikuti mazhab adalah sebuah keharusan. Mujtahid 4, yakni Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali adalah seorang mujtahid mutlak. Mengamalkan hasil ijtihad para imam mujtahid di atas hukumnya wajib bagi orang Islam yang belum mampu berijtihad, sebab mazhab yang mereka bina itu merupakan hasil ijtihad mereka miliki dengan sepenuhnya. Padahal sudah jelas bahwa hasil ijtihad 4 mazhab di atas adalah digali langsung dari Al-Quran dan hadis Rasul untuk mendapatkan hukum yang konkret atau nyata dan positif. Berbagai masalah telah dibahas oleh para imam mujtahid, dari mulai hukum ibadah, hukum muamalat, hukum munakahah atau pernikahan, dan hukum jinayat, tindak pidana. Semuanya telah dibukukan secara lengkap dan praktis. Tentu saja hukum-hukum yang telah digali dengan cermat dan teliti itu sesuai yang digariskan oleh Al-Quran dan hadis, tidak mungkin bertentangan. Berikut biografi singkat para imam mujtahid 4. Imam Abu Hanifah memiliki nama asli Nu'man bin Sabit bin Zuta bin Mahan At-Taimi. Beliau dilahirkan di Kufah
tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi dan wafat tahun 148 Hijriah atau 766 Masehi. Ia dikenal sebagai pendiri mazhab Hanafi, sehingga orang-orang sering memanggil beliau Imam Hanafi. Imam Abu Hanifah hidup di masa peralihan dua daulah besar Islam, yakni dari Daulah Umayyah menuju Daulah Abbasiyah. Ia mendapat kesempatan menyaksikan kemunduran Daulah Umayyah hingga akhirnya runtuh. Adapun di masa Daulah Abbasiyah, ia hidup di masa pemerintahan Abul Abbas As-Soffah dan Abu Ja'far Al-Mansur. Meskipun terlahir dari kalangan saudagar kaya, kehidupan Imam Abu Hanifah sangat sederhana. Ia lebih banyak menghabiskan waktu untuk beribadah dan berharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di masa remaja, Abu Hanifah telah menunjukkan kecintaannya terhadap ilmu agama. Selain ilmu fikih, ia juga mendalami beberapa ilmu lain seperti tafsir, hadis, bahasa Arab, dan ilmu hikmah. Abu Hanifah merupakan tabi'in yang beruntung pernah bertemu langsung dengan sahabat Nabi bernama Anas bin Malik dan berkesempatan meriwayatkan hadis dari beliau. Imam Hanafi disebutkan sebagai tokoh yang pertama kali menyusun kitab fikih berdasarkan kelompok yang diawali dari kesucian atau toharoh, sholat, dan seterusnya, yang diikuti oleh ulama sesudahnya seperti Malik bin Anas atau Imam Malik, Imam Syafi'i, Abu Dawud, Bukhari, Muslim, dan ulama lain. Para ulama yang mendukung mazhabnya antara lain Imam Abu Yusuf Al-Ansori, Imam Zufan bin Huzail Al-Kufi, Abu Bakar Ahmad Az-Zailai. Imam Malik memiliki nama lengkap Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Al-Haris bin Ghaiman bin Kutail bin Amr bin Haris Al-Asbahi. Beliau dilahirkan di Madinah tahun 93 Hijriah atau 712 Masehi dan berasal dari keluarga Arab terhormat yang berstatus sosial tinggi. Leluhur Imam Malik berasal dari Yaman, namun setelah nenek moyangnya memeluk Islam, mereka pindah ke Madinah. Kakeknya, Abu Amir, merupakan anggota keluarga pertama yang memeluk Islam tahun 2 Hijriah. Saat itu, Madinah pusat perkembangan ilmu pengetahuan yang terkenal. Di usia muda, Imam Malik telah menguasai banyak ilmu. Kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan menjadikan hampir seluruh hidupnya diabadikan dalam dunia pendidikan. Tidak kurang 4 khalifah, mulai dari Al-Mansur, Al-Mahdi, Harun, dan Al-Ma'mun, pernah menjadi murid Imam Malik. Ulama besar Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i pun pernah menimba ilmu dari Imam Malik. Ada juga ilmuwan dan ahli lainnya. Dalam mengajar, Imam Malik selalu menanamkan kedisiplinan, ketentraman, dan rasa hormat murid kepada guru. Prinsip ini dijunjung tinggi olehnya, sehingga tak segan-segan menegur keras apabila muridnya melanggar prinsip tersebut. Al-Muwatta, kitab termasuk Imam Malik, merupakan kitab fikih berdasarkan himpunan hadis-hadis pilihan. Ia menjadi rujukan penting, khususnya di kalangan pesantren dan ulama kontemporer. Karya terbesar Imam Malik ini dinilai memiliki banyak keistimewaan. Ia disusun berdasarkan klasifikasi fikih dengan memperinci kaidah fikih yang diambil dari hadis dan fatwa sahabat. Imam Maliki wafat tahun 197 Hijriah atau 798 Masehi di Mesir. Adapun para ulama yang mengikuti mazhabnya antara lain Imam Syihab Al-Kaisi, Imam Isa bin Dinar Andalus, Imam Abdul Wahab Al-Baghdadi, dan Imam Abul Hasan Al-Ajuri. Imam Asy-Syafi'i atau Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi' bin As-Sa'ib bin Ubaid
bin Abdu Zaid bin Hashim bin Al-Muthalib bin Abdu Manaf bin Qusay. Beliau dilahirkan tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi di Gaza, Palestina. Ia wafat tahun 204 Hijriah atau 819 Masehi di Fustat, Mesir. Tahun kelahiran Imam Asy-Syafi'i berdekatan dengan wafatnya Abu Hanifah, sehingga muncul pemikiran sebagai isyarat bahwa ia pengganti Abu Hanifah dalam bidang yang ditekuni. Nasab Imam Asy-Syafi'i bertemu dengan Rasulullah pada Abdu Manaf bin Qusay. Dengan begitu, ia masih termasuk sanak saudara Rasulullah karena keturunan paman jauh beliau, yaitu Hashim bin Abdul Muthalib. Setelah selesai menghafal Al-Quran di Kutab, Imam Asy-Syafi'i kemudian beralih ke Masjidil Haram untuk menghadiri majelis-majelis ilmu di sana. Meskipun hidup dalam kemiskinan, ia tidak berputus asa dalam menimba ilmu. Beliau mengumpulkan pecahan tembikar, potongan kulit, pelepah kurma, dan tulang unta untuk menulis. Tempayan-tempayan milik sang ibu pun penuh dengan tulang-tulang, pecahan tembikar, dan pelepah kurma yang telah bertuliskan hadis-hadis Nabi. Imam Syafi'i telah menghafal Al-Quran saat berusia 7 tahun, lalu membaca dan menghafal kitab Al-Muwatta karya Imam Malik usia 12 tahun sebelum berjumpa langsung dengan Imam Malik di Madinah. Di Mekah, ia mempelajari ilmu fikih, hadis, lughah atau bahasa, dan Al-Muwatta Imam Malik. Imam Syafi'i juga mempelajari keterampilan memanah dan menunggang kuda sampai mahir sebagai realisasi pemahaman terhadap surah Al-Anfal ayat 60. Bahkan dikatakan bahwa dari 10 panah yang dilepas, 9 diantaranya pasti mengenai sasaran. Setelah mendapat izin dari para syekh untuk berfatwa, timbul keinginannya untuk mengembara ke Madinah. Beliau ke sana menemui Imam Malik. Di hadapan Imam Malik, beliau membaca Al-Muwatta yang telah dihafalnya di Mekah. Hafalannya itu membuat Imam Malik kagum kepadanya. Beliau menjalani mulazamah kepada Imam Malik demi mengambil ilmu darinya sampai Imam Malik wafat tahun 179 Hijriah. Muridnya, yaitu Imam Ahmad bin Hambal, menerangkan bahwa Imam Syafi'i membagi waktu malam menjadi 3 bagian, sepertiga untuk ilmu, sepertiga untuk sholat, dan sepertiga lagi untuk istirahat. Setiap hari menghatamkan Al-Quran 1 kali, dan dalam 60 kali bulan Ramadan, di mana semuanya itu terbaca dalam sholat. Beliau sendiri pernah menyatakan, selama 16 tahun perutku tidak pernah kenyang, sebab hal itu akan mengakibatkan malas berbuat, hati menjadi keras, dan kecerdasan hilang, suka tidur, enggan beribadah. Ketika kemasyhuran beliau sampai ke Baghdad, Imam Abdurrahman bin Mahdi mengirim surat kepada Imam Asy-Syafi'i memintanya untuk menulis sebuah kitab yang berisi khobar-khobar yang makbul serta penjelasan tentang nasikh dan mansukh dari ayat-ayat Al-Quran. Beliau pun menulis kitabnya yang terkenal hingga saat ini, yaitu Ar-Risalah. Karena kesibukan berdakwah dan menebar ilmu, beliau menderita sakit. Penyakitnya itu bertambah parah hingga akhirnya beliau wafat. Beliau wafat pada malam Jumat setelah sholat Isya, hari terakhir bulan Rajab, permulaan tahun 204 Hijriah, dalam usia 54 tahun. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepadanya rahmatnya yang luas. Ar-Rabi menyampaikan bahwa dia bermimpi melihat Imam Asy-Syafi'i sesudah wafatnya. Ar-Rabi berkata kepada beliau, "Apa yang telah diperbuat Allah kepadamu, wahai Abu Abdillah?" Julukan Imam Asy-Syafi'i. Beliau menjawab, "Allah Subhanahu wa Ta'ala mendudukan aku di atas sebuah kursi emas dan menaburkan pada diriku mutiara-mutiara yang halus." Adapun para ulama-ulama ikut mazhabnya antara lain nama lengkap Imam Ahmad bin Hambal
adalah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hayyan bin Abdullah bin Anas bin Auf bin Qosits bin Mazin bin Syaiban bin Dul bin Salabah Az-Zuhri Asy-Syaibani. Beliau dilahirkan di Baghdad tahun 164 Hijriah atau 780 Masehi dan wafat tahun 241 Hijriah atau 855 Masehi. Kepakaran Imam Hambali dalam ilmu hadis tak diragukan lagi, sehingga mengundang banyak tokoh ulama berguru kepadanya. Menurut putra sulungnya Abdullah bin Ahmad, Imam Hambali hafal hingga 700.000 hadis di luar kepala. Hadis sejumlah itu diseleksi secara ketat dan ditulisnya kembali dalam kitab karyanya Al-Musnad. Dalam kitab tersebut hanya 40.000 hadis yang dituliskan kembali dengan susunan berdasarkan tertib nama sahabat yang meriwayatkannya. Umumnya hadis dalam kitab ini berderajat sahih dan hanya sedikit yang berderajat dhaif. Hasil karya Imam Hambali tersebar luas di berbagai lembaga pendidikan keagamaan. Beberapa kitab yang sampai saat ini jadi kajian antara lain Tafsir Al-Quran, An-Nasikh wal Mansukh, Jawaban Al-Quran, At-Tarikh, Ta'at Ar-Rasul, dan Al-Wara'. Kitabnya yang paling terkenal adalah Musnad Ahmad bin Hambal. Menjelang wafat, beliau jatuh sakit selama 9 hari. Orang-orang pun berdatangan ingin menjenguk. Mereka berdesak-desakan di depan pintu rumah, sampai Sultan menempatkan orang untuk berjaga di depan pintu. Pada permulaan hari Jumat, tanggal 12 Rabiul Awal 241 Hijriah, beliau menghadap kepada Rabb-Nya. Kaum muslimin bersedih dengan kepergian beliau. Tak sedikit mereka yang turut mengantar jenazah beliau, sampai ratusan ribu orang. Mereka yang hadir pada saat itu demi menunjukkan penghormatan dan kecintaannya kepada beliau. Beliau pernah berkata ketika masih sehat, "Katakan kepada ahli bid'ah bahwa perbedaan antara kami dan kalian adalah pada hari kematian kami." Adapun para ulama pengikut mazhabnya antara lain Imam Al-Atsram Abu Bakar Al-Khurasani, Imam Ahmad bin Muhammad Al-Marwazi, Imam Abdul Aziz bin Ja'far. Jadi itulah kisah pendiri mazhab fikih. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.